soal yang pertama. Keluarga Pak Umar memiliki 5 orang anak. Anak tertua berumur 3 kali dari umur anak termuda, sedangkan 3 anak lainnya masing-masing berumur lebih 13 tahun dari anak termuda, lebih 10 tahun dari anak termuda, dan kurang 12 tahun dari umur anak tertua. Jika rata-rata umur mereka adalah 16,6 tahun, maka umur anak ketiga adalah titik-titik tahun. Apakah A 20, B 18, C 16, atau D 14? Oke, silahkan bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan dukung dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya tidak ketinggalan materi yang lain di video berikutnya. Di sini karena kita belum tahu umur dari mereka masing-masing, maka kita misalkan umur anak yang termuda atau anak yang nomor 5 itu adalah N. Jadi kalau misalnya kita tulis mulai dari anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai anak yang terakhir yaitu nomor 5, di sini kita misalkan anak yang termuda atau anak nomor 5 itu adalah N. Maka di sini kita misalkan N, lalu yang lain tinggal menyesuaikan. Nah, di sini anak tertua berumur 3 kali dari umur anak termuda, sehingga jika anak termuda itu N, maka anak yang tertua itu adalah 3N. Sedangkan 3 anak lainnya masing-masing berumur lebih 13 tahun dari anak termuda, berarti anak yang nomor 2 itu selisihnya 13 tahun dari anak yang nomor 5, sehingga kita tulis N ditambah 13. Anak yang nomor 3 itu adalah lebih 10 tahun dari anak termuda, berarti N ditambah 10. Sedangkan anak yang keempat itu kurang 12 tahun dari umur anak tertua, berarti 3N ini dikurangi 12. Nah, yang diketahui dalam soal itu adalah rata-ratanya, sedangkan kita tahu bahwa rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, di sini rata-ratanya 16,6, banyaknya data 5 ya, akan tetapi jumlah data di sini berapa? Nah, data ini tinggal kita jumlahkan saja dalam bentuk N ya. 3N ditambah N itu berarti 4N, ditambah N berarti 5N, ditambah 3N berarti 8N, dan ditambah N berarti 9N. 9N ditambah berapa? 13 ditambah 10 itu 23, 23 dikurangi 12 itu berarti 11 ya. Berarti 16,6 itu sama dengan 9N ditambah 11 dibagi banyaknya data yaitu 5. Kalau sudah seperti ini, berarti nilai dari 9N ditambah 11 ini sama dengan 5 kali 16,6, atau 9N ditambah 11 itu sama dengan 16 kali 5 itu kan 80 ya, yang 0,6 kali 5 kan 3, berarti 83. Berapa ditambah 11 sama dengan 83, berarti 9N itu sama dengan 83 dikurangi 11, atau 9N nilainya 72. Jika 9N nilainya 72, berarti N adalah 8 ya, karena 72 dibagi 9. Nah, N tadi adalah umur anak yang termuda, padahal yang ditanyakan adalah umur anak ketiga, berarti N ditambah 10 ini ya, sama dengan 8 tambah 10, ya hasilnya 18. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal yang lain. Perhatikan gambar bangun ruang di bawah ini. Di sini ada 2 buah prisma segitiga ya. Diketahui 2 buah prisma segitiga yaitu A, B, C, D, E, F, dan G, H, I, J, K, L. Sisi G, H, K, J menempel pada sisi B, C, F, E. Sudut BAC sama dengan sudut EDF sama dengan HIG sama dengan KLJ sama dengan 90 derajat. Artinya ini adalah prisma segitiga siku-siku ya. AB8, BC10, CF12, KL3, LC4, dan EK sama dengan KH sama dengan HB. Luas permukaan bangun ruang tersebut adalah apakah A 320, B 356, C 386, atau D 412 satuan luas. Oke, sebelum kita hitung, mari kita buat ukurannya sesuai dengan apa yang diketahui ya. Jadi di sini bahwa ini adalah prisma segitiga siku-siku semuanya, yang mana AB-nya adalah 8, kita tulis, BC-nya 10, di sini CF-nya 12 ya, yang ini 12, KL sama dengan 3, berarti di sini 3, lalu LC-nya 4, yang ini 4 ya, lalu EK sama dengan KH sama dengan HB, berarti ini ya, EK sama dengan KH sama dengan HB, padahal ini 12, berarti ini 12-nya tinggal dibagi 3 ya, yaitu semuanya 4. Oke, setelah itu, ingat untuk Pitagoras, bagian segitiga siku-siku ini kan berlaku rumus Pitagoras ya. Sehingga kalau ini 10, ini 8, maka di sini otomatis 6 ya. Ingat angka-angka triple Pitagoras, silahkan disimak dulu videonya ada di sini. Nah, demikian juga untuk yang ini. Kalau ini 3, yang ini 4, maka sisi miringnya untuk GH ini berarti kan
otomatis 5 ya. Silahkan disimak kembali ya. Nah, setelah ini kita cari dulu luas permukaan dari masing-masing prisma, yaitu luas permukaan untuk prisma yang besar dan prisma yang kecil. Prisma yang besar, luas permukaannya berarti kan 2 kali luas segitiga atau 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Silahkan disimak juga penjelasan tentang luas permukaan prisma, videonya ada di sini. Ya, 2 kali setengah kali 8 kali 6, karena 2 kali luas alas, ya, ditambah keliling alas kali tinggi, berarti 6 tambah 8 tambah 10 dikali 12. Kalau dihitung, ini kan 2 kali setengah itu kan 1 ya, 8 kali 6 itu 48, yang ini 24 kali 12 itu 288, hasilnya adalah 336. Itu untuk prisma yang besar. Prisma yang kecil dengan cara yang sama, 2 kali luas alas, berarti luas segitiga ini 2 kali ya. Segitiga yang berukuran ini 4 dan ini 3, tapi 2 kali, sehingga 2 kali setengah kali 4 kali 3 ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alasnya 3 tambah 4 tambah 5 dikali tingginya 4. Yaitu berarti 12, yang ini ditambah 48, hasilnya 60. Lalu berapakah luas permukaan gabungan? Apakah permukaan yang besar ditambah permukaan yang kecil? Tentu saja tidak langsung seperti itu ya, karena di situ ada keterangan bahwa sisi GHKJ menempel pada sisi BCFP, sehingga bagian ini tidak menjadi permukaan lagi sekarang. Dengan kata lain, prisma yang besar itu luas permukaannya dikurangi dengan luas persegi panjang yang berukuran 5 kali 4 ini. Demikian juga untuk prisma yang kecil tentu dikurangi dengan persegi panjang yang berukuran 5 kali 4 ini, sehingga luas permukaan gabungan itu 336 ditambah 60 tapi dikurangi 2 kali luas persegi panjang yang berukuran 5 kali 4 ini, sehingga 396 dikurangi 40 itu sama dengan 356. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang lain. Diketahui 2/7 dari 35% tabungan kakak adalah 0,5 dari 1 juta. Berapakah 25% dari 3/5 tabungan kakak? Apakah A 500.000, B 750.000, C 1 juta, atau D 1.500.000 rupiah? Oke, kita selesaikan ya. Jadi 2/7 dari 35% tabungan kakak, kita misalkan dulu ya. Besar tabungan kakak kan kita belum tahu. Kita misalkan sebagai N atau X atau Y, terserah ya. Di sini saya misalkan sebagai N. Berarti 2/7 dari 3/5% kali N itu nilainya sama dengan setengah kali 1 juta. Atau kalau ini diubah menjadi per 100, berarti kan 2/7 dikali 35/100 kali N itu sama dengan 500.000 ya. Karena setengahnya 1 juta berarti kan 500.000. Yang ini bisa dicoret ya, dibagi 7 semua, hasilnya 5. Lalu 2 kali 5 itu 10, 10 per 100 berarti kan 1/10 ya. 1/10 kali N sama dengan 500.000, berarti N-nya ya 5 juta ya berarti ya. 10 kali 500.000 itu adalah 5 juta rupiah. Jadi besarnya tabungan kakak adalah 5 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah 25% dari 3/5 tabungan kakak. Berarti 25% dikali 3/5 kali N, atau 25 per 100 dikali 3/5 kali 5 juta ya, karena N-nya kan 5 juta. Nah, kita coret ya, dibagi 5, hasilnya 5, lalu yang ini bisa dibagi 100 ya, hilang nolnya 2, yang tersisa tinggal 15 kali 50.000, berarti 750.000. Jawabannya adalah yang B lagi ya. Kita lanjutkan. Kelas 4 di Sekolah Dasar Kenari terdiri dari 4A, 4B, 4C, dan 4D. Rata-rata nilai matematika keempat kelas adalah 78. Diketahui rata-rata gabungan kelas 4A dan 4B adalah 76, dan rata-rata gabungan kelas 4C dan 4D adalah 80. Berapakah perbandingan banyaknya siswa kelas 4A, B, C, dan D secara berurutan yang mungkin? Apakah A 6567, B 6657, C 7665, ataukah D 7656? Oke, kita selesaikan. Kita misalkan dulu banyaknya siswa dari masing-masing kelas. Kita misalkan saja banyak siswa untuk 4A adalah sebanyak A, 4B sebanyak B, 4C sebanyak C, dan 4D itu sebanyak D siswa. Nah, kita urusannya dengan rata-rata lagi ya, seperti tadi. Yang mana kita tahu bahwa rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi banyaknya siswa. Nah, di sini rata-ratanya sudah tahu, yaitu 78 ya, dari 4 kelas itu. Berarti untuk mengetahui jumlah nilai ya tinggal rata-rata dikali banyaknya siswa.
Nah, banyaknya siswa belum tahu juga, berarti cukup ditulis A ditambah B tambah C tambah D gitu ya. Atau kita tulis begini, 78 itu berarti jumlah nilai dibagi banyak siswa, A tambah B tambah C tambah D. Ya, berarti jumlah nilai itu sama dengan 78 dikali ini ya. Jumlah nilai itu sama dengan 78 dikali A, B, C, D ini. Nah, padahal jumlah nilai dari dua kelas itu juga dengan cara yang sama, akan tetapi 76 dikali A tambah B ya. 76 dikali A tambah B itu untuk jumlah nilai dari dua kelas, yaitu 4A ditambah 4B. Lalu ditambah lagi dengan 80 dikali banyaknya siswa kelas C dan D. Kita tulis 80 kali C plus D, seperti itu ya. Nah, karena jumlah nilai sama dengan ini dan jumlah nilai itu juga sama dengan itu, maka bisa kita tulis bahwa ini sama dengan itu ya. 78 kali A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 76 kali A ditambah B ditambah 80 dikali C tambah D. Kita buka kurungnya semuanya ya, kita kalikan sehingga menjadi 78A tambah 78B tambah 78C tambah 78D. Yang ini juga sama, 76A tambah 76B, yang ini menjadi 80C ditambah 80D. Sekarang mari setiap ruas yang kanan maupun yang kiri masing-masing di sini ada 78A, di sini ada 76A. Kita kurangi dengan 76A ya, sehingga yang ini habis, yang ini tinggal 2A. Ya kan? Kita kurangi dengan 76A. Ingat mengurangkan harus sama ya antara kanan kiri. Lalu kita kurangi dengan 76B, yang ini habis, yang ini tinggal 2B. Kemudian kanan kiri kita kurangi lagi dengan 78C ya. Kita kurangi dengan 78C, yang ini habis, yang ini tinggal 2C. Kita kurangi lagi 78D sehingga yang ini tinggal 2D. Terlihat bahwa yang tersisa tinggal 2A ditambah 2B itu sama dengan 2C ditambah 2D. Atau kalau kita tulis menjadi 2 kali A plus B sama dengan 2 kali C plus D. Kalau kedua ruas kita bagi dua seperti ini, yang tersisa tinggal A tambah B sama dengan C tambah D. Ternyata banyaknya siswa kelas A ditambah B itu sama dengan banyaknya siswa kelas C ditambah D. Kita nggak perlu tahu jumlahnya siswa berapa. Yang jelas, karena A ditambah B itu sama dengan C ditambah D, kita cari perbandingan, yang perbandingan itu A tambah B sama dengan C tambah D. Kita lihat ya, untuk yang A, 6 tambah 5, 11, 6 tambah 7, 13, berarti ini tidak sama. Yang B, 6 tambah 6, 12, 5 tambah 7 juga 12, berarti jawabannya ini ya, yang B. Oke, jelas ya? Kita menuju ke soal yang lainnya, soal yang terakhir di video ini ya. Banyak cara menyusun 3 angka yang tidak nol dengan susunan genap ganjil genap yang hasil kali 3 angka tersebut kurang dari 20 adalah, oke, apakah A6, B9, C10 atau D14? Oke, kita selesaikan ya. Angkanya tidak boleh nol dan aturannya genap ganjil genap. Kita mulai dengan bilangan genap terkecil dan bilangan ganjil terkecil, yaitu 2 dan 1. Nah, angka yang ketiga ini harus genap ya, karena genap ganjil genap. Tentu dimulai dari 2, 1, dan 2, ini memenuhi syarat ya, karena 2 kali 1 kali 2 itu kurang dari 20 hasilnya, yaitu 4 kan. Lalu 21 diganti dengan angka yang penting genap ini ya, angka berikutnya berarti 4 ya. 2 kali 1 kali 4 itu juga masih kurang dari 20. Lalu berikutnya 2 kali 1 kali 6 itu juga masih memenuhi karena kurang dari 20. Yang 2, 1, 8 itu juga masih memenuhi karena 2 kali 1 kali 8 itu 16 sehingga kurang dari 20. Tentu yang ini, yang 214 ke bawah ini berlaku bolak-balik ya, seperti ini juga genap ganjil genap. Nah, kenapa yang paling atas ini tidak? Ya karena 212 kalau dibalik tetap 212 sehingga ini dihitung 1 kali saja. Nah, dengan cara ini saja sudah 7 macam cara. Itu baru 21. Lalu bagaimana kalau bilangan ganjilnya kita ganti, jangan 1 tetapi 3. Kita mulai 2, 3. Berapa yang memenuhi syarat? Ternyata yang memenuhi syarat hanya angka 2 ya, karena 2 kali 3 kali 2 itu adalah 12 ya. 12 itu masih kurang dari 20. Tetapi kalau 2, 3, 4 genap ganjil genap, tapi ini 4 maka tidak memenuhi syarat. Karena 2 kali 3 kali 4 itu sudah lebih dari 20. Nah, berarti apalagi kalau ini lebih tinggi lagi dari 4, otomatis tidak memenuhi syarat lagi, ya kan?
Nah, lalu bagaimana kalau bilangan genapnya kita mulai dengan 4? 4, 1. Kalau 4, 1, 2 sudah tadi ya. Ya ini berarti angka genap yang berikutnya 4, 1, 4 ya. Karena 4 kali 1 kali 4 itu 16, sehingga hasilnya masih kurang dari 20. Kalau 4, 1, 6 itu sudah tidak memenuhi, berarti totalnya hanya ini, yaitu ada 9 cara. Jawabannya adalah B. Oke, demikianlah 5 buah soal tryout kemarin. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.